Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video kali ini kita akan membahas cerita Eternals, sebuah komik series yang nanti akan nyambung ke salah satu event Marvel yaitu Judgment Day. Tentu saja kita tidak bisa langsung masuk ke dalam cerita event itu tanpa membahas cerita yang ada di komik ini terlebih dahulu. Komik ini pertama kali dirilis pada bulan Januari 2021, beberapa bulan sebelum film Eternals tayang. Tapi tenang, cerita komik ini cukup berbeda dengan isi filmnya. Komik ini ditulis oleh Kieran Gillen dan diilustrasikan oleh salah satu artis favorit kami, orang yang sama yang menggambar di cerita Thor God of Thunder, yaitu Esad Ribic. Selama jutaan tahun, ras Eternals sudah eksis dan berkeliaran di bumi sebagai pelindung umat manusia dari ancaman para Deviants. Dan perang di antara dua ras ini telah berlangsung selama ratusan bahkan ribuan tahun. Tapi ancaman yang baru pun datang, membawa mereka kepada perubahan dan perjalanan baru untuk melindungi manusia dan penciptanya. Baiklah, mari kita mulai masuk ke pembahasannya. Cerita ini dimulai dari kebangkitan Ikaris, diiringi dengan narasi dari sebuah mesin. Setidaknya itulah yang kita tahu sekarang. Saat Ikaris bangkit dari makamnya atau mesin tersebut, ia lalu ditanya oleh mesin itu tentang tujuan hidupnya. Ikaris lalu menjawab, tujuan hidupnya adalah untuk melindungi para Celestials, melindungi The Machine, dan memperbaiki segala penyimpangan. Buat yang belum tahu, The Machine ini adalah sebuah artificial intelligence yang bertugas melayani para Eternals. Salah satu tugasnya adalah membangkitkan kembali Eternals yang sudah mati. Ketika mesin itu akan melakukan serangkaian tes lagi kepada Ikaris, Ikaris menolaknya. Ikaris mengatakan bahwa ia tidak punya banyak waktu untuk melakukan itu. Ikaris juga merasakan ada sesuatu yang salah, karena tidak biasanya The Machine banyak bicara. Ikaris lalu bertanya siapa lagi yang hidup. The Machine lalu memberikan informasi kepadanya bahwa semua orang sudah hidup kembali. Karena Ikaris yang terakhir mati, maka dia juga yang terakhir dihidupkan kembali. Ketika Ikaris akan pergi, ia lalu mendapatkan panggilan dari Zuras. Zuras yang sekarang telah ditunjuk sebagai pemimpin bangsa Eternals di Olympia menyambut kembali kehadiran Ikaris. Zuras juga memberitahu Ikaris bahwa rekan-rekannya telah memutuskan bahwa dia harus dibebaskan dari penjara Exclusion. Exclusion ini masih berada di Olympia. Selain tempat untuk membangkitkan kembali para Eternals, di Exclusion juga bisa berfungsi sebagai penjara untuk mempenjarakan para Eternals yang dianggap berbahaya atau membuat kesalahan. Walaupun Ikaris tidak sependapat dengan Zuras, tetapi ia tidak bisa berbuat banyak. Sebelum pergi, Ikaris sempat mengatakan bahwa apapun yang terjadi setelah melepaskan dia, maka Zuraslah yang harus bertanggung jawab. Saat Ikaris pergi, The Machine menjelaskan tentang Exclusion. Mesin itu berkata para Eternals yang telah membuat kesalahan, ingatannya akan dihapus dan akan di-resurrected dengan ingatan yang baru. Tapi kalau ada Eternals yang dianggap berbahaya, maka ia akan dipenjara dan diasingkan. Telah ada beberapa Eternals yang sudah diasingkan dan mereka disebut sebagai Excluded. Di antaranya adalah Excluded U. Ia diasingkan karena ingin memberantas semua non-Eternals yang ada di bumi. Excluded U ini adalah Uranos, saudara Kronos. Kronos juga ditahan karena bersalah melakukan autodeifikasi apokaliptik. Dan Eternals ketiga yang ditahan adalah bapaknya Thanos, Alars. Ia dianggap bersalah karena anaknya Thanos telah melakukan kejahatan membunuh setengah makhluk hidup yang ada di universe. Alars juga adalah saudaranya Zuras. Dan Eternals terakhir yang telah melakukan dosa baru-baru ini adalah Excluded SP, alias Sprite. FYI, Sprite dulunya adalah seorang laki-laki, tapi sekarang sudah dirubah menjadi perempuan. Ikaris lalu pergi untuk membebaskan Sprite atas perintah Zuras. Selain itu, ingatan Sprite juga sudah dipulihkan kembali. Seperti yang telah kita katakan sebelumnya, Ikaris tidak benar-benar setuju dengan keputusan Zuras. Sprite pun mulai bermain-main dengannya dan berpura-pura menghilang, membuat Ikaris panik. Zuras lalu bertanya kepada Ikaris apakah ada masalah, tapi Ikaris nampaknya sudah memprediksi bahwa hal ini akan terjadi saat dia akan membebaskan Sprite. Kesal dengan tingkah Sprite, Ikaris lalu menyerang Sprite dengan kekuatannya, dan disinilah Sprite membuka portal.
Lalu mereka melompat melaluinya dan mendarat di kota New York. Sesampainya di sana, Sprite terlihat sangat senang dan sangat bersemangat. Karena kali terakhir dia melihat umat manusia, mereka masih terlihat seperti kera. Melihat perubahan peradaban umat manusia yang sangat pesat di sana, membuat Sprite sangat bahagia. Sprite lalu bertanya kepada Ikaris apa yang harus ia lakukan. Ikaris lalu memberitahunya untuk mulai bersikap dewasa kalau tidak mau terus-terusan dianggap sebagai anak bawang di Eternals. Karena terakhir kali Sprite bertindak ceroboh, Sprite hampir menghancurkan The Machine. Saat Ikaris dan Sprite masih berbicara, tiba-tiba Iron Man datang. Tony lalu bertanya kepada Ikaris apakah dia akan ketakutan dan panik lagi. Karena terakhir kali Tony melihat Ikaris sedang berada dalam kondisi hampir mati dalam tumpukan mayat. Dalam sebuah narasi, The Machine mengatakan bahwa ras Eternals hampir punah karena mereka menemukan sebuah fakta bahwa Celestials menciptakan mereka untuk melindungi manusia yang benar-benar menarik bagi mereka. Tony juga sangat senang karena Ikaris dan yang lain sekarang baik-baik saja. Tony juga menyampaikan pesan kepada Ikaris, jika dia bertemu dengan Cersei, Tony berharap Cersei mau kembali bergabung dengan Avengers. Tony juga terlihat kebingungan dengan penampilan baru Sprite yang sekarang sudah berubah gender. Tapi Ikaris menjelaskan bahwa yang dialami Sprite adalah hal yang normal, karena ras Eternals akan mengalami perubahan fisik setiap 20 atau 25 ribu tahun sekali. The Machine lalu memberi peringatan kepada Ikaris dan Sprite bahwa di sekitar mereka sekarang ada Deviants. Peringatan yang dilakukan oleh The Machine juga nampaknya mempengaruhi kondisi tubuh Ikaris dan Sprite. Ikaris lalu memberitahu Tony bahwa semuanya baik-baik saja. Ini hanya urusan Eternals dan hanya mereka yang bisa menyelesaikannya. Setelah Tony pergi, Ikaris dan Sprite lalu turun ke dalam saluran air yang ada di bawah jalan. Sprite mengatakan walaupun sebagian ingatannya hilang, dia masih tahu apa yang akan mereka lakukan sekarang. The Machine menjelaskan prinsip ketiga untuk mengatasi penyimpangan. Deviants adalah ras yang berubah-ubah. Berat tiap Deviants rata-rata sekitar 40 hingga 60 kilo. Dan berperilaku seperti anak anjing yang ramah. Tapi kadang-kadang ada Deviants yang menyerupai monster raksasa yang mengerikan yang bisa memakan manusia dalam sekali gigitan. Dan tipe Deviants inilah yang akan dilawan oleh para Eternals. Bagi Ikaris, ini adalah pertempuran. Dan bagi Sprite, ini hanyalah sebuah permainan. Tetapi bagi keduanya, ini hanyalah kebiasaan yang telah mereka lakukan selama jutaan tahun. Pertempuran dimulai. Ikaris dan Sprite tidak menyia-nyiakan waktu untuk menggunakan kekuatan mereka dan langsung menyerang monster itu. Tidak perlu waktu lama untuk mengalahkannya. Setelah Deviant ini hancur, Ikaris dan Sprite lalu kembali menuju Olympia yang ada di Yunani Utara dengan melalui portal. Melalui Gunung Olympus, mereka lalu disambut oleh Phastos. Phastos lalu memberitahu Ikaris bahwa terjadi sesuatu pada Zuras, bahwa Zuras sudah mati. Ikaris lalu bertanya senjata yang membunuh Zuras untuk mencari tahu pelakunya. Ia lalu diberitahu bahwa Zuras dibunuh dengan cara diremukkan kepalanya oleh orang yang punya kekuatan yang sangat besar. Setelah itu pelakunya melarikan diri. Identitasnya ditutupi oleh seseorang. Mereka mencurigai bahwa pembunuhnya adalah sesama bangsa Eternals. Tak lama kemudian Druig pun muncul. Druig memberitahu bahwa The Machine tidak mempunyai backlog pembangkitan Eternals. Jadi mereka harus menunggu Zuras bangkit kembali dan bisa memberitahu mereka siapa pembunuhnya. Awalnya Ikaris tidak ingin menunggu hingga Zuras bangkit karena ia ingin segera menangkap dan mengadili pelakunya. Setelah kepergian Zuras, mereka lalu berdiskusi dan berdebat untuk memilih siapa yang akan menjadi Prime selanjutnya. Selama diskusi ini, Sprite sempat dituduh sebagai pelakunya. Lalu Ikaris juga dituduh karena memiliki kekuatan yang besar. Karena kesal dengan tuduhan Druig, Ikaris lalu menyundul kepalanya. Tak lama setelah itu, The Machine memberitahu mereka bahwa sudah terjadi distorsi, bahwa ada seseorang yang sudah melakukan perjalanan dan menembus sistemnya. Mereka lalu melacak di mana distorsi itu, dan letak distorsi itu ada di Titanos, bekas tempat tinggal para Eternals yang sudah ditinggalkan karena sudah dihancurkan oleh Kronos. The Machine memberitahu bahwa ketika Kronos menghancurkan kota itu, Kronos juga membunuh para Eternals yang tinggal di sana dan juga hampir menghancurkan The Machine itu sendiri. Pada saat itu, Kronos sedang melakukan eksperimen tentang waktu.
Akibatnya, kota yang hancur sekarang terdistorsi, menyebabkan masa lalu dan masa depan saling bertabrakan. Ketika Ikaris berjalan di sana, ia melihat bayangan dirinya sendiri sedang meminta maaf di depan makam Toby Robinson yang mati di usia 13 tahun. Ikaris memberitahu Sprite bahwa bayang yang mereka lihat itu belum terjadi sama sekali, tapi ia bersumpah akan menyelamatkan anak itu walaupun dia tidak mengenalnya. Dan disinilah kita mendengar suara yang tidak asing. Saat Ikaris mendengar suara itu, ia lalu berbalik dan sudah melihat sosok Thanos yang nampaknya sudah menunggu kedatangan mereka. Setelah kemunculan Thanos, makhluk yang dianggap aib oleh rasnya sendiri dan makhluk yang sering berbuat kekacauan di universe, bahkan multiverse Marvel, membuat Sprite sangat ketakutan. Sprite berpikir ini sangat buruk, sedangkan bagi Ikaris, kedatangan Thanos membuatnya sangat senang. Karena Ikaris belum pernah melawan Thanos sebelumnya. Tanpa banyak bicara, Ikaris langsung menyerang Thanos dengan kemampuan Cosmic Beam-nya, menghantam mukanya Thanos, memukulnya dan membawanya ke angkasa melewati berbagai timeline. Ikaris lalu menyuruh Sprite untuk segera kembali ke Olympia secepat mungkin untuk memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi di Titanos. Sprite juga memberitahu Ikaris bahwa mereka tidak boleh bertarung. Thanos dan Ikaris tidak peduli. Mereka tetap bertukar pukulan dan serangan energi. The Machine terus mengamati pertarungan mereka. Titanos yang hancur dan sekarang sudah menjadi tumpukan fragmen temporal dan portal waktu. The Machine terus mengamati pertarungan mereka melalui masa hingga mereka kembali ke tempat mereka mulai. Namun kemudian Thanos berhenti menyerang setelah berhasil mencabut kepala Ikaris. Tapi yang dilawan oleh Thanos itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Sprite. Saat Ikaris yang asli ingin kembali bertarung, ia lalu dihentikan oleh Sprite. Sprite mengatakan bahwa ia membutuhkan Ikaris untuk membuktikan ucapannya. Karena pada saat Sprite kembali ke Olympia, Druig dan yang lain tidak percaya dengan perkataannya. Sehingga ia membutuhkan Ikaris untuk membuat mereka percaya bahwa Thanos ada di sana, di Titanos. Pada saat Ikaris melihat masa depannya, di mana ia berdiri di depan makam seorang anak laki-laki berusia 13 tahun bernama Toby Robinson dan meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya, Ikaris berjanji untuk mencegah itu terjadi. Sekarang The Machine mengingatkan pada kejadian serupa di akhir zaman prehistorik, di mana Ikaris melihat bayangan dirinya sedang menghampiri anak kecil yang sedang terancam oleh seekor monster dari laut. Ikaris lalu pergi ke tempat itu dan menemui anak laki-laki tersebut yang mengatakan bahwa ia tidak melihat monster apapun di sana. Ikaris lalu menginstruksikan anak itu untuk menyalakan sinyal api unggun apabila monster itu datang, dan The Machine akan mengirim kembali Ikaris ke sana. Walaupun monster itu tak kunjung datang, anak itu tetap menjaga apinya tetap menyala, sampai tumbuh dewasa menjadi seorang ayah dan kemudian menjadi seorang kakek. Ia tetap setia menjaga apinya tetap menyala. Kemudian anak kecil yang sekarang sudah menjadi kakek pun meninggal dan keluarganya membakar jenazahnya di atas api yang ia buat. Namun tentu saja Ikaris tiba sebagai respon atas panggilan tersebut. Tapi keluarganya menyalahkan Ikaris karena hidup anak, ayah, kakek mereka jadi terbuang sia-sia. Tetapi secara kebetulan saat mereka membakar jasad itulah monster sejenis Deviant muncul. Ikaris lalu membunuh monster itu. Setelah kejadian itu, warga desa yang ditinggali mereka jadi terus menyalakan api unggun saat membutuhkan pertolongan, meskipun tidak ada dewa yang pernah datang lagi. Kemudian The Machine mulai bertanya-tanya mengapa ia mengingat semua itu ketika ada hal-hal yang lebih penting untuk dipikirkan. The Machine menganggap hal tersebut sebagai pertanda bahwa memang ada yang tidak beres dengan dirinya sendiri. Kembali ke Olympia, sesampainya di sana, Ikaris dan Sprite lalu melaporkan apa yang terjadi di Titanos kepada Druig dan Kingo Sunen. Druig tetap tidak percaya dan meragukan perkataan Ikaris. Ia meragukan pembunuh Zuras adalah Thanos, karena pembunuh Zuras menggunakan sistem teleportasi The Machine yang tidak bisa dilakukan oleh Thanos karena ia bukanlah Eternal sejati. Ikaris lalu menunjukkan luka-luka di mukanya yang ia dapat dari pertarungan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa luka-luka tersebut sangat cocok dengan luka-luka yang ada di tubuh Zuras. Tapi Druig tetap ingin menunggu The Machine menghidupkan kembali Zuras. Tapi Ikaris tetap ingin dia dan yang lain pergi untuk mengejar Thanos. Phastos kemudian datang, memberitahu mereka bahwa Zuras tidak akan kembali dalam waktu dekat.
Phastos juga memberitahu bahwa para penjaga telah dibunuh dan mesin-mesin untuk membangkitkan Eternals yang mati tidak bisa berfungsi. Druig lalu mengusulkan untuk segera memanggil semua Eternals untuk melakukan pemilihan Prime Eternals yang baru. Karena curiga, Ikaris lalu menuduh Druig bahwa dia sudah bersekongkol dengan Thanos supaya Druig bisa menjadi Prime Eternals yang baru. Tetapi Druig menyangkalnya bahwa dia tidak begitu populer di kalangan Eternals. Bahkan sebenarnya, Druig berkata bahwa Ikarislah yang lebih mungkin untuk menjadi pemimpin yang baru, dan balik menuduh bahwa Ikarislah yang membunuh Zuras. Ketika mereka masih saling menuduh, Sersi kemudian datang untuk menengahi mereka dan mengumpulkan semua Eternals yang ia percayai. Sersi lalu menyembuhkan luka Ikaris dan memperingatkannya bahwa ancaman dan tuduhan yang ia lakukan kepada Druig hanya akan memperkuat posisinya. Sersi juga meminta Druig supaya berhenti agar masalahnya tidak semakin melebar kemana-mana. Tapi tetap saja Druig berkata bahwa Ikarislah pelakunya. Ikaris dan Sprite lalu mengusulkan untuk memberitahu Tony Stark dan yang lainnya karena mereka pasti ingin tahu bahwa Thanos ada di bumi. Tetapi Phastos memberitahu mereka bahwa Thanos bukanlah sumber masalahnya. Masalahnya adalah jika ada gangguan pada The Machine, maka itu akan menyebabkan gangguan pada semua mesin yang ada di semua tempat tinggal Eternals. Jadi jika mereka tidak bisa memperbaiki dan mengaktifkan kembali The Machine, maka bumi tidak akan bisa dihuni oleh manusia lagi, atau kemungkinan terburuknya bumi akan hancur. Sersi lalu mengundang Kingo untuk membantu mereka dengan apapun yang dia bisa. Setelah banyak pertimbangan, mereka menyadari bahwa ada pengkhianat di antara mereka, seseorang yang menyebabkan semua masalah ini terjadi. Mereka lalu memutuskan untuk mencari tahu siapa pengkhianatnya, mengumpulkan segala informasi agar mereka bisa secepatnya memperbaiki dan mengaktifkan kembali The Machine. Karena Ikaris tidak suka dan tidak bisa bekerja untuk mengumpulkan informasi, jadi dia memutuskan akan melakukan sesuatu yang lain dan memberitahu semua orang untuk memanggilnya ketika saatnya untuk memecahkan masalah datang. Ikaris lalu pergi ke New York dan tujuannya ke sana adalah untuk menemui Toby Robinson. Ikaris lalu memberitahu bahwa ia adalah seorang Eternal dan dia datang ke rumahnya untuk melindunginya dan siap mengorbankan hidupnya sendiri. Toby yang melihat sosok Ikaris malah berpikir dia sedang bermimpi. Kita juga di sini mendapat sedikit gambaran sejarah tentang perpecahan para Titan pada zaman kedua. Setelah perpecahan Uranos dan Kronos yang sudah dimention sebelumnya, Zuras menyarankan bahwa jumlah Eternals dan The Machine harus dibatasi. Saudaranya, Alars, berpendapat sebaliknya. Ia mengatakan bahwa teknologi The Machine harus lebih dikembangkan untuk menciptakan True Eternals yang baru. Karena perbedaan pendapat ini, kedua saudara ini jadi tidak akur dan saling berperang. Walaupun perang ini dimenangkan oleh Zuras, tetapi karena sebagian besar ingatan para Eternals dihapus karena mind wipe, mereka jadi tidak tahu di pihak mana mereka berada pada saat perang terjadi. Sedangkan Alars diizinkan untuk mendirikan koloninya sendiri di luar bumi untuk mencoba eksperimennya. Ia pergi ke koloni Uranos di Titan di mana ia bertemu dengan Suisan dan mereka menggunakan teknologi bangsa Eternal untuk menciptakan ras baru Eternal dari DNA mereka. Karena mereka diciptakan oleh Alars, maka para Titan baru ini tidak terdaftar dalam The Great Machine. Tidak lama kemudian, Suisan melahirkan Thanos yang kelak akan membunuh bangsanya sendiri, termasuk orang tuanya, dan kemudian menghapus setengah populasi alam semesta dalam event Infinity Gauntlet. Alars dan Suisan lalu ditahan di Exclusion di The Great Machine, dan status mereka menjadi excluded. Eksperimen Alars pun dianggap gagal total. Itulah pembahasan bagian pertama komik Eternals. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.